سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا. Kalau ada kambing hidup, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah hidup, nggak ada yang mau beli. Apalagi kalau sudah jadi bangkai. Nabi SAW ulangin lagi dengan metode yang berbeda, dengan metode yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin saya berikan cuma-cuma? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, sama saja. Kalau dia masih hidup saja, walaupun dikasih cuma-cuma, kalau tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, nggak ada yang mau terima. Kata Nabi SAW, ini pesan beliau. Ambil dan bawa pulang, jadikan sebagai kaidah hidup teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya naik di mimbar sini dan teman-teman dai pun pada saat ceramah, bukan untuk seremoni, bukan meramaikan, bukan saya datang sini jauh-jauh dari Jakarta untuk berdongeng dengan Anda, untuk menceritakan atau menghibur Anda. Ini hukum Allah untuk diterapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kaidah hidup, ini bukan mainan, bukan sesuatu yang cuma didongengkan saja. Lalu kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan azab yang dia terima hari kiamat nanti. Diterima karena dia menceritakan aib saudaranya muslim. Artinya nanti hari kiamat dia seperti memakan bangkai karena menceritakan aib seorang muslim. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku di antara kalian apa yang berada di antara dua rahangnya, dua pipinya, lisannya, dan apa yang ada berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan menjamin baginya surga. Ini bahaya sekali. Salah guna lisan dengan kemaluan, selesai semuanya. Bahkan kata Nabi SAW, zina dimulai dengan lisan seseorang dan dibenarkan oleh kemaluannya. Dua benda di tubuh kita ini berbahaya sekali. Jangan sampai salah gunakan, kontrol. Ini harus penting. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, apakah dalam hadis Bukhari Muslim, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Nabi SAW lempar kepada para sahabat, ingin mendengar apa yang mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnal khuluq. Kalian patuh pada Allah, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, dan kalian memiliki akhlak yang mulia. Baik sama orang, tata kerama. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka? Maka sahabat pun mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Mulut seseorang dan kemaluannya. Ini dua benda yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Saudaraku, sibukkan lisan kita dengan kata-kata yang baik. Semuanya, para ulama kita, kalau mereka diam, maka mereka berzikir. Kalau mereka berbicara, yang dikeluarkan semuanya kata-kata emas. Rabi' ibn Haytham rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan ketakwaannya. Beliau pernah didatangi oleh muridnya dua orang dan berkata kepadanya, wahai imam ini kiai, apa rahasianya sampai membuat anda bisa mengontrol lisan anda? Karena Rabi' bin Haytham diam terus. Kalau dia bicara yang penting. Artinya di sini bukan tidak boleh bercanda, bukan tidak boleh tertawa. Nabi SAW bercanda dan tertawa. Tapi sesuatu yang jujur, tidak ada kedustaan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain, menghinanya. Sesuatu yang baik-baik saja. Maka kata beliau, wahai murid-muridku, apakah kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian ada malaikat yang selalu mengawasi kalian dari Tuhan kalian, yang mencatat yang baik dan yang buruk, dan demi Allah pasti akan dibacakan dan dihisabkan untuk kalian nanti di sana di akhirat. Maka perkataan Rabi' bin Haytham adalah sebuah hal yang luar biasa, menandakan keimanan seorang mukmin memang tergantung pada lisannya dan juga pada kemaluannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain pada saat ditanya, atau beliau mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan amal lebih baik daripada kalian bersedekah kepada fakir miskin, lebih baik daripada kalian membantu orang lain, lebih baik daripada kalian ke medan perang sementara kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya, kalian membunuh atau kalian terbunuh? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, lisanmu selalu mengucapkan zikrullah, selalu bermanfaat. Apa yang diucapkan, tanya kabar orang, baik, dan seterusnya. Maka tidak ada yang lain setelah itu, teman-teman sekalian. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, tinggal nunggu sebentar jemaah sekalian. Tunggu aja ajal datang. Saya tidak dapat jaminan dari siapapun di sini. Ujung masjid ini tiba-tiba sekarang ada malaikat maut datang mencabut roh saya dan saya jatuh tergeletak tiba-tiba. Ini bukan doa tapi bisa saja datang. Kemudian saya meninggal. Orang cuma mengenal Khalid Basalamah pernah ceramah.
Cuma seperti itu saja. Dan begitu bisa terjadi pada anda semua. Bukan berarti orang harus masuk ruangan ICU baru kemudian dia meninggal dunia. Setiap saat. Dan semuanya akan ada hisabnya saudaraku. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik saja. Yang Allah ridhahi yang baik. Gitu kan? Atau dia diam. Tidak usah ucapkan yang lainnya. Maka harus kita ambil pelajaran, dan tentu masih banyak hadis berhubungan dengan masalah ini, tapi saya rasa saya cukupkan dengan ini saudaraku. Saya tutup khutbah kita ini dengan adanya beberapa poin yang boleh dilakukan tapi tidak termasuk dalam hal yang dilarang. Pertama saudaraku, kata ulama adalah al-istifta. Kalau anda meminta fatwa kepada seorang alim ulama, maka boleh menceritakan sesuatu tapi niatnya memang ingin mendapatkan hukum syar'i. Makanya dibolehkan. Misal suami istri bertengkar, istrinya tidak pakai jilbab, lalu suaminya datang mengatakan kepada seorang kiai, ustadz, dai mengatakan, ustadz, kiai, maaf, istri saya tidak mau pakai jilbab. Ini aib, nggak boleh diceritakan. Tapi dia mau tahu hukumnya, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah nasihatin berapa kali tidak mau dengar. Apa saya ceraikan atau saya pertahankan? Hukum syar'i. Bukan niat untuk menjatuhkan istrinya. Sama, istri juga mengatakan, ustadz, kiai, maaf, suami saya nggak sholat, suami saya tidak berikan nafkah. Disebutkan aib. Tapi ini mencari hukum, karena ini pernah terjadi dalam hadis Bukhari. Hindun radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan setelah masuk Islam, pada saat pembebasan kota Mekah, dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, selalu perhitungan, dia tidak mau tahu saya makan dari mana dengan anak-anak saya. Maka apakah boleh saya mengambil sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan saya? Tapi di sini Hindun mengatakan apa kepada Nabi SAW? Abu Sufyan orang yang pelit, itu aib, tapi harus disampaikan karena mau tahu hukumnya. Maka kata Nabi SAW, ambillah yang cukup untuk kebutuhan nafkamu dan jangan lebihkan. Jadi kalau istifta dibolehkan, tapi ingat, meminta fatwa betul-betul murni niatnya itu. Bukan karena mau cari fatwa kemudian ditunggangi sekaligus untuk menceritakan aib seseorang. Yang kedua saudara, yang dibolehkan adalah istinsah. Istinsah ini minta nasihat atau menasihati. Misal, si A datang kepada saya ingin melamar anak. Misal saya punya anak perempuan dilamar. Atau si A mendatangi si B. Si B ini tidak mengenal si A ingin melamar anak si B. Lalu si B datang kepada si C dan bertanya padanya, si C, apa kau kenal si A ini? Maka si C kebetulan kenal baik si A. Di sini dia boleh mengatakan, setahu saya dia tidak sholat, setahu saya dia mabuk, setahu saya dia begini. Sebatas dia tahu saja, agar jangan sampai si B terjerumus dalam kejahatan si A. Atau sama orang ingin mengajak bisnis misalnya. Bagaimana caranya? Si A datang kepada si B, tolong berikan saya modal, ini proposal saya. Tapi si B tidak mengenal dia. Dia datang kepada si C bertanya, bagaimana menurut kamu tentang si A? Maka dia pernah tahu dan dia betul-betul memastikan itu bukan dikarang-karang. Dia mengatakan, setahu saya dia sering utang tidak bayar, setahu saya dia orangnya tidak jujur. Sebatas itu saja, tidak niat sekalian ditunggangi untuk menceritakan aib orang itu. Maka ini dibolehkan karena masuk dalam istinsah, sesuai dengan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama harus saling menasihatin. Dan hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dia berbuat atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa menolong saudara saya yang berbuat zalim? Kata Nabi SAW, kau luruskan kesalahan yang sedang dia lakukan. Jadi masuk dalam perkataan ini. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah istirsyad. Istirsyad ini memberikan petunjuk. Beda tadi dengan nasihat, ini petunjuk. Contohnya begini supaya mudah difahami. Saya janjian dengan seseorang di Masjid Baitul Ma'mur. Pada saat saya janjian, saya belum pernah ketemu sebelumnya dengan orang tersebut. Lalu kemudian saya ceritakan saya pakai baju warna biru. Bapak teman saya itu mengatakan saya pakai baju warna putih. Baiklah, saya masuk ke masjid, kemudian saya telepon, ternyata HP-nya mati. Ini cuma contoh saja. Saya masuk masjid, saya cari mana ya Bapak Fulan nih. Kemudian saya tanya, ada satu orang marbot masjid, saya tanya, mana si Bapak Fulan? Dia menunjuk, oh di saf pertama di sebelah kiri sana. Pada saat saya lihat di sana ternyata banyak teman-teman muslim yang pakai baju putih. Saya nggak tahu yang mana nih orangnya. Maka saya tanya lagi, yang mana orangnya? Kemudian dia harus menyebutkan tentang cirinya supaya saya bisa tahu. Maka dia mengatakan itu orang yang baju putih, yang badannya gemuk, yang kepalanya botak, misal, atau yang rambutnya panjang. Dia menyebutkan ciri khasnya supaya saya bisa tahu, dan tujuannya betul-betul istirsyad, memberikan petunjuk. Kalau tidak maka akan masalah. Ada seseorang mau beli rumah, lalu ditanya, rumahnya si yang mau dijual di mana? Anda silakan lurus, belok kiri, paling pojok sebelah kanan rumahnya.
Orang itu ke sana dia nggak temukan. Lalu dia balik. Saya nggak dapat yang mana ya? Lalu saya bilang, rumah yang atapnya sedikit mau rubuh, pagarnya terkelupas, ada aib yang disebutkan. Maka ini tidak masuk karena ingin memberikan petunjuk. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Allah tahu niat Anda dalam hati. Maka niatnya memberikan petunjuk murni. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah al-kuna wal alqab, julukan. Kalau seseorang terkenal dengan julukannya dan dia tidak marah dengan julukan itu, maka boleh disebutkan. Seperti misalnya, banyak ulama-ulama hadis termasuk guru-guru Imam Bukhari dan imam-imam besar, maka ada seseorang yang kalau jalan pincang, namanya Abdurrahman, dan orang yang perawi hadis banyak orang namanya Abdurrahman. Maka disebutkan di dalam sanad hadis Al-A'raj, orang yang pincang, gitu ya. Ternyata dia punya nama memang, tapi karena banyak orang bernama Abdurrahman pada saat itu, diberikanlah julukan dia, dan dia tidak marah dengan julukan itu. Saya kasih contoh lain. Di Masjid Baitul Ma'mur misalnya diiklankan, habis sholat Jumat ada Bapak Ahmad, maaf kalau ada yang sama namanya, kita cuma kasih contoh. Bapak Ahmad, ada 2 orang Ahmad di masjid kita. Yang satu penjual kambing, yang satu penjual mobil. Lalu diiklankan, salah satu dari Bapak Ahmad ini mengundang jemaah untuk makan. Maka diiklankanlah Bapak Ahmad mengundang makan siang di rumahnya. Jemaah pada nggak tahu Ahmad siapa nih. Lalu kemudian marhum Mursyid mengatakan Ahmad kambing misalnya, atau Ahmad mobil. Dia terkenal dengan julukan itu dan dia tidak pernah marah, bahkan dia senang kalau dipanggil dengan julukan tersebut. Maka ini tidak masuk dalam hal yang dilarang tadi, saudaraku seiman. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wastaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan untuk jemaah sekalian kalau memang ada hal-hal yang salah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah karena Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya.